Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disingkat dengan UU ITE. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Di antaranya ada Ernawati, Muhammad Agung Prayoga, Rika Rizkiatul Fauzia, Rizky Nurul Sentosa, dan dengan saya sendiri yaitu Sultan Maulana Hakim. Oke, mengenai yang pertama UU ITE, Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik, disingkat UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini merupakan yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan pembuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Asal-usul untuk UU ITE ini yang ada di Indonesia yaitu pertama, penyusunan materi UU ITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institut pendidikan, yaitu Universitas Pajajaran atau UNPAD dan Universitas Indonesia. UNPAD ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, sedangkan tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian, pada penyusunan tim UNPAD bekerja sama dengan para pakar di Institut Teknologi Bandung ITB yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi atau RUU PTI. Sedangkan tim UI tim UI menamai naskah akademis dengan RUU Informatika Elektronik dan Transaksi Elektronik. Kedua, kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin oleh Prof. Ahmad M. Ramli, SH, atas nama Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR. UU ITE disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI pada 21 April 2008. UU ITE ini mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Asas dan tujuan. Asas yaitu pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuan. Yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua yaitu mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Adapun secara umum, Undang-Undang ITE dibagi menjadi dua, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Contoh dari pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik seperti Unicral Model Law on E-commerce dan Unicral Model Law on Signature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengkoordinir kebutuhan para pelaku bisnis di internet
dan masyarakat umum guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur antara lain terdapat 5 poin, yang salah satunya yaitu pengakuan informasi dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, pasal 5 dan pasal 6 UU ITE. Adapun mengenai pelaksanaan peraturannya terdapat 9. Yang pertama yaitu lembaga sertifikasi keandalan, pasal 10 ayat 2, tanda tangan elektronik, pasal 11 ayat 2, penyelenggara sertifikasi elektronik, pasal 13 ayat 6, penyelenggara sistem elektronik, pasal 16 ayat 2, penyelenggara transaksi elektronik, pasal 17 ayat 3, penyelenggara agen elektronik, pasal 22 ayat 2, pengelolaan nama domain, pasal 24, tata cara intersepsi, pasal 31 ayat 4, peran pemerintah dalam pemanfaatan TIK, pasal 40. Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada 27 Oktober 2016, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah dalam pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2 dan pasal 31 ayat 3. Berikut rincian pada Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik tersebut. Yang pertama, menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik pada ketentuan pasal 27 ayat 3. Yang kedua, menurunkan ancaman pidana. Yang ketiga, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, melaksanakan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHP. Yang kelima, memperkuat peran penyelidik pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan pasal 43 ayat 5. Yang keenam, menambahkan ketentuan mengenai right to be forgotten atau hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26. Yang ketujuh, memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pencemaran nama baik. Pada pencemaran nama baik paling sering digugat ke MK. Terdapat 2 kasus di awal UU ITE, yaitu putusan nomor 50 PUU strip 6 garing 2008 dan putusan nomor 2 garing PUU strip 7 garing 2009. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan bahwa pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa menurut Mahkamah, penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak dapat menjangkau detik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber. Penghinaan online karena ada unsur di muka umum. Yang kedua, penghinaan sara. Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak permohonan judicial review uji materi yang diajukan oleh pengacara Farhad Abbas. Farhad melakukan permohonan uji materi terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE karena terkena pasal 28 ayat 2 gara-gara membuat pernyataan di media sosial Twitter yang mengandung unsur penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Yang ketiga yaitu tata cara intersepsi.
Terkait RPP penyadapan, meskipun Mahkamah Agung menganggap hal itu sah karena tidak bertentangan dengan UU, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kontroversi kasus UU ITE. Yang pertama yaitu pada kasus Prita Mulyasari, di mana kasus ini pertama kalinya menelan korban. Prita ini adalah seorang ibu rumah tangga dituduh mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional tahun 2009. Hal ini disebabkan ibu tersebut menuliskan keluhan terhadap pelayanan rumah sakit tersebut dalam sebuah milis di internet. Tuntunan yang dirasa berlebihan membuat masyarakat beramai-ramai membuat gerakan sosial koin untuk Prita. Yang kedua yaitu kisruh menteri dengan BlackBerry. Pada tahun 2011, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengancam akan memblokir layanan akses BlackBerry di Indonesia karena adanya akses pornografi. Rencana pemblokiran layanan BlackBerry di Indonesia itu kembali memanaskan suasana di internet, khususnya jejaring sosial dan situs microblogging populer seperti Twitter. Pelanggan BlackBerry ramai-ramai memprotes rencana Tifatul memblokir layanan itu. Yang selanjutnya yaitu mengenai pencemaran nama baik di sosial media dan ancaman hukumannya. Oleh karena itu, kita dalam memanfaatkan teknologi harus berhati-hati, jangan seenaknya. Karena di dalam teknologi tentu ada undang-undangnya, yaitu dengan adanya internet maka diatur dalam ketentuan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berbuatan penghinaan atau pencernaan nama baik. Pasal 45 UU ITE yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Lembaga-lembaga di Indonesia yang menegakkan UU ITE yang pertama yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai regulator, yang kedua yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai cybercrime, yang ketiga yaitu ID card, yang ketiga yaitu ID Certi, yang keempat yaitu pengelolaan nama domain internet Indonesia ANDI, yaitu komunitas yang diberikan hak mengelola domain ID. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia mempunyai potensi berlaku efektif karena didukung oleh masyarakat yang saat ini cenderung selalu menggunakan teknologi informasi elektronik sebagai suatu kebutuhan pokok dalam menyikapi perkembangan zaman modern. Namun, demikian ada beberapa hambatan yang dikatakan mengganggu efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Di antaranya yaitu efektivitas tujuan undang-undang tersebut dikatakan belum mampu mencapai tujuan yang dimuat di dalamnya, perlu dilakukan beberapa pembenahan sistem dalam kehidupan masyarakat sebagai subjek hukum dan sebagai pengguna sarana teknologi informasi elektronik. Selain itu, kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dalam perkembangan di era digital sekarang ini. Bukan hanya mulutmu harimaumu, melainkan juga jarimu harimaumu. Kasus hukum yang marak belakangan ini adalah berhubungan dengan teknologi, yaitu internet dan media sosial yang termasuk kasus pencemaran nama baik melalui media sosial internet. Oke, baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.